belajar fikih, maka sasaran atau manfaat faidah dan kegunaannya hasil daripada ilmu fikih adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Karena tanpa fikih, tanpa ilmu, bagaimana bisa melaksanakan perintah Allah? Anak kita juga kalau nggak dikasih duit kagak jalan ke warung, ya kan? Harus ada sarana. Maka fikih adalah sarana kita untuk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan pelaksanaan terhadap perintah Allah, meninggalkan larangan Allah adalah hakikat dari takwa yang selalu kita dengar setiap hari Jumat. Jadi hakikat takwa itu apa? Yaitu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ada pengertian lain dari takwa, adalah meninggalkan sesuatu yang tidak masalah, takut jadi masalah. Kemudian ketika dengan fikih kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, meninggalkan larangan Allah juga dengan baik, dan itu adalah hakikat takwa, maka dengan takwa akan kita peroleh sa'adatud daraini, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena orientasi kita seorang mukmin jangan hanya dunia melulu. Rajin sholat duha, sasarannya biar usaha lancar. Rajin baca waqiah biar bisnisnya lancar. Itu nggak salah ya, tapi alangkah indahnya yang kita ikhtiarkan adalah selain dunia juga lebih terutama adalah kita gapai kebahagiaan di negeri akhirat. Karena dunia mah cuma sekilat, tapi di akhirat abadi selama-lamanya. Rekan-rekan yang dibahagiakan oleh Allah, keutamaannya sekarang apa? Keutamaan ngaji fikih, maka berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis dari yang mulia baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ilmu fikih itu adalah seabdol-abdolnya ilmu setelah tauhid. Jadi kalau mau diklasifikasi, nomor satu ilmu tauhid, karena itu berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita taati perintah dan larangannya. Maka yang nomor dua adalah ilmu fikih. Kenapa? Karena dengan fikih kita tahu cara menghamba, menyembah kepada Allah. Dahsyat fikih itu. Kemudian hubungan fikih dengan ilmu yang lain adalah ilmu fikih bagian daripada ilmu-ilmu syariat, bagian daripada ilmu-ilmu agama. Siapa yang pertama kali menyusun dan mencetuskan fikih? Zaman Nabi belum ada kitab fikih. Ya fikihnya ada, tapi yang berbentuk menjadi satu ilmu, satu disiplin ilmu. Nah, yang pertama kali menyusun ilmu fikih secara imla, didikte, guru yang baca, murid yang nulis. Nah, yang pertama kali menyusun ilmu fikih adalah Al-Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ingat? Pokoknya nanti sebelum pulang saya tanya suatu. Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Atau nanti yang bisa jawab hukumannya yang cuci piring. Jadi yang mencetuskan atau yang menyusun ilmu fikih pertama kali secara imla, dikte, adalah Al-Imam Ali bin Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ingat, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali
bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Itu secara imla. Nah, adapun yang menulis ya, menyusun secara sistematis, yang pertama kali adalah murid beliau yang namanya Al-Imamul Mujtahid Abu Hanifah Nu'man bin Abu Hanifah ya Nu'man rahimahullah. Imam Abu Hanifah namanya Nu'man rahimahullah. Jadi kalau secara imla, yang menyusun secara imla adalah Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kalau yang menyusun secara sistematis adalah murid beliau, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah. Namanya apa? 1. Ilmu fikih, 2. Ilmu hukum syariat, 3. Ilmu halal haram, 4. Al-fiqhul asghar, yang kelima furu'uddin. Ngaji apa? Ngaji fikih. Gua mah ngaji ilmu halal haram. Itu juga. Enggak, di sana mah bukan ngaji ilmu halal haram, ilmu hukum syariat, ya fikih juga. Enggak, di majlis sana mah ngaji fikih asghar, ya fikih juga ya. Jadi fikih itu punya banyak nama. Pertama ilmu fikih, kedua ilmu hukum syariat, yang ketiga ilmu halal haram, yang keempat fiqhul asghar, yang kelima adalah ilmu furu'uddin, cabang-cabang agama. Kalau tauhid usul, akarnya, pondasinya, nah ranting-rantingnya itu namanya fikih. Kemudian referensinya, dari mana ini fikih diambilnya? Referensi atau pengambilan ilmu fikih pertama dari Al-Quran. Jadi jangan kalian katakan kalau kita ngaji Safinah, kalau kita ngaji Fathul Qorib, Matan Ghoya, itu enggak ngaji Al-Quran. Ngaji Al-Quran cuman sudah pembahasan dan penjabaran isi kandungan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang hukum, ya pasti sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis ya. Nggak mungkin dikatakan sholat wajib kata siapa ya? Kata gua. Dulu siapa? Jadi yang menjadi referensi dan pengambilan ilmu fikih adalah pertama dari Alkitab, Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, hadis-hadis, yang ketiganya ijma, konsensus itu kesepakatan para ulama-ulama mujtahid. Kemudian diambil juga dari qiyas, dan inilah pijakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi referensi hukum, sumber hukum Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu analog. Analog itu apa? Iya, apa namanya itu? Menetapkan satu hukum karena disandingkan atau disepadankan dengan hukum yang lain yang ada dasar dan dalilnya. Contoh qiyas apa ya? Seperti kurban dengan kerbau. Padahal kerbau nggak ada keterangannya, yang ada itu onta, sapi, kambing, dan nggak ada tuh korban perasaan. Walaupun rata-rata ngomongnya korban perasaan. Qiyas ya. Kemudian hukum agama, artinya apa status hukum ngaji belajar ilmu fikih? Apa hukumnya belajar ilmu fikih? Yang pertama hukumnya fardu ain. Artinya setiap kita wajib belajar fikih. Fikih yang mana? Fil qadril ladzi tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Ukuran yang sahnya ibadah menunggu ilmu itu. Sahnya ibadah menunggu mengetahui tentang ilmu ibadah itu.
Kita kan wajib sholat, dan sholat kita nggak bakalan sah kalau kita nggak wudhu. Nah, maka belajar fikih tentang wudhu itu hukumnya fardu ain, wajib ain. Setiap individu harus mengerti fikih tentang wudhu. Kenapa? Kalau nggak ngerti wudhu, ya sholat yang diwajibkan oleh Allah nggak bisa dikerjain. Nggak bisa wudhu asal-asalan kayak koboi cebok, atau kayak capung main air, punya kagak beres, mandi junubnya nggak beres. Nah, maka fikih sahnya ibadah kita atau ibadah yang kita lakukan akan sah kalau kita mengerti ilmunya. Maka belajar ilmu itu hukumnya fardu ain. Umpama kita mau puasa, ya berarti fikih puasa wajib tahu. Kita mau haji, fikih haji harus tahu. Pokoknya pengetahuan yang cukup untuk membuat ibadah kita sah. Maka itu hukumnya fardu ain. Seperti bersuci, sholat, puasa, kemudian sahnya muamalah, jual beli, sewa, menyewa, gade menggade, itu wajib harus tahu hukumnya. Jual beli, pernikahan, karena tanpa mengerti ilmunya lebih besar rusaknya daripada benernya. Itu hukumnya fardu ain. Yang kedua fardu kifayah, itu kalau sampai lebih dari ilmu yang tadi, sampai derajat bisa berfatwa, itu fardu kifayah. Artinya satu negeri, satu wilayah mesti ada yang mengerti ilmu fikih sampai bisa berfatwa. Makanya untung kita di Jakarta banyak ulama. Kalau kita kagak bisa, kita terselamatkan oleh beliau-beliau. Kemudian ada yang sunnah, lebih dari itu lagi. Yang terakhir, masalah-masalah apa aja yang akan dibahas oleh fikih, yaitu keputusan fikih, dan banyak seperti suci adalah syarat sah sholat, membasuh wajah adalah wajib di dalam wudhu, dan yang lain-lain. Jadi nanti yang dibahas oleh ilmu fikih adalah masalah-masalah fikih adalah keputusan-keputusannya yang dibahas oleh fikih, dan jumlahnya sangat banyak. Contohnya seperti suci syarat sholat, membasuh wajah adalah wajib di dalam wudhu, DLL, DSP, DSB. Al-ahkamus syar'iyyah, nanti kita akan ngobrolin tentang hukum syariat, ya. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada apa lagi tuh? Fardu, sunnah, haram, makruh, dan mubah. DST lah, insyaallah nanti kita ngobrolin. Saya kira nasi udah turun, kita udah bisa lanjut baca hadis.